Selamat siang, selamat datang dalam acara talk show lebih dekat bersama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Bapak Inyoman Segawe Kor. Baik, selamat siang Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, sehat. Ya, tetap sehat dan tetap semangat ya Bapak. Semangat, ya. Iya. Nah, pemirsa, hari ini saya akan berbincang lebih dekat bersama Bapak Nyoman terkait dengan ulang tahun Partai Golkar ya Pak ya? Iya. Yang ke 56. Yang ke-56, sudah bukan anak baru lagi Pak, ya. 56, ya. sudah sangat dewasa, ya. sudah sangat pro ya Pak ya. untuk meliding pesta demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, terkait dengan hal itu Bapak, bagaimana DPD Partai Golkar di Provinsi Bali merayakan hari ulang tahun yang ke-56 di tengah pandemi ini Pak, bagaimana? Partai Golkar tanggal 20 Oktober 2020 ini genap berusia 56 tahun. Jadi tepatnya 20 Oktober tahun 1964, Partai Golkar lahir dan dilahirkan karena memang dilahirkan untuk menjawab tantangan bangsa yang pada saat itu ada. Jadi pada saat itu bangsa Indonesia, NKRI dirongrong oleh berbagai kekuatan sosial politik yang mengkhawatirkan kaum profesional, kaum intelektual, kaum pekerja untuk bersatu bergabung dalam sekretariat bersama Partai Golkar. Nah, itulah cikal bakal Partai Golkar pada saat itu. Nah, saat ini keberadaan Partai Golkar yang ke-56 sudah tentu marwahnya tidak bisa lepas dari apa cita-cita ketika saat didirikan. Sekarang Partai Golkar tetap pada jati diri dengan doktrin karya dan kekaryaan. Seluruh jajaran Partai Golkar diharapkan profesional, berkarya nyata untuk rakyat dengan memberikan sumbangsih pemikiran, kemudian kerja nyata pada masyarakat, terutama menjawab permasalahan yang ada di negara dan di daerah ini. Jadi tema untuk HUT yang ke-56 ini adalah bagaimana kesehatan itu bisa kita pulihkan segera, ekonomi bisa kita bangkitkan, kemudian juga kita bisa menghadapi pilkada ini, kita melaksanakan sesuai dengan prokes, tetapi asungkare kalau calon-calon dari Partai Golkar bisa menang dalam pilkada. Ya. Nah, dengan mengangkat tema kesehatan pulih, ekonomi bangkit, dan juga Golkar menang gitu ya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah dialami sebelumnya. Pasang surut, kalah menang, tentunya itu sudah hal biasa. Nah, pencapaian terbesar apa nih yang pernah didapatkan atau pernah dicapai oleh DPD Golkar Provinsi Bali selama 56 tahun eksistensinya? Ya, kalau kita bicara kenangan masa lalu ya. Jadi sebelum reformasi, tepatnya tahun pemilu terakhir tahun 97, Partai Golkar sempat meraih suara hampir 87% di Bali ini. Sungguh luar biasa. Ya, waktu itu. Tapi karena situasi memang mendukung. Betul. Tapi setelah reformasi memang Partai Golkar terpuruk karena situasi dan kondisi, tetapi tidak menghilangkan semangat para kader inti ya, yang tetap setia berdiri di barisan Partai Golkar. Karena apa? Karena Partai Golkar adalah partai politik yang sampai dengan sekarang adalah sah diakui oleh pemerintah, kemudian cita-cita perjuangannya juga masih dicintai oleh masyarakat. Nah, tahun 2008 Partai Golkar masih mempunyai 3 bupati di Bali ini, dan kemudian tahun 2015 kita hilang ya. Nah, kesempatan untuk 2020 ini pilkada di 6 kabupaten kota, kami berharap kekuatan Golkar bersama partai koalisi itu bisa bangkit bersatu padu untuk meraih kembali pilkada-pilkada di beberapa kabupaten dan kota ya. Tentunya itu bisa menjadi cita-cita mulia ya Pak ya. Ya. Apalagi sekarang usia juga sudah terus bertambah, cita-cita juga sangat-sangat banyak yang harus digapai begitu Pak. Nah, untuk kriteria Pak, kriteria karakter yang seperti apa yang dibentuk oleh Partai Golkar untuk para kadernya agar nantinya dapat memberikan sumbangsi positif ketika outputnya kembali lagi ke masyarakat? Ya, kami memang dengan doktrin karya dan karyaan
kami sadar betul posisi kami di Bali ini adalah masih inferior, masih di bawah dengan partai terutama PDIP. Sadar akan hal itu, kami memang tidak mempunyai jaringan kekuasaan. Apakah bupati, apakah camat, apakah kepala desa, dan lain sebagainya. Tetapi kami dengan doktrin karya dan karyaan, kami akan tampil terus maju ke depan melalui kualitas sumber daya manusia kader kami. Kami selalu melakukan proses rekrutmen maupun proses pendidikan politik kader agar mereka senantiasa bisa lebih unggul dibandingkan dengan kader-kader partai lain. Dan tiada henti kami juga melakukan pendidikan politik, dan sekarang yang sedang kami kembangkan dalam konteks hari ulang tahun ke-56 ini adalah pertama adalah kita merancang satu program pengembangan wirausaha mandiri di kalangan generasi muda. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan proses pendidikan, latihan, dan pendampingan petani muda keren, ya, petani muda keren. Yang ini akan kita kembangkan secara terus-menerus, di samping kader-kader kami yang akan berkecimpung di bidang politik juga kita berikan pendidikan politik. Nah, untuk kader-kader kami yang sudah di legislatif, kami wajibkan. Jadi yang masih dia SMA ijazahnya, kami wajibkan untuk di S1. Ya sudah S1, kami wajibkan dia untuk mengikuti S2. Termasuk juga yang S2 untuk S3. Sehingga posisi Partai Golkar ke depan ini bisa dicintai, kemudian bisa merekrut simpati masyarakat, itu atas dasar kualitas sumber daya partai. Oleh karena itulah program pendidikan latihan tiada henti pada semua sektor, wirausaha mandiri, kemudian di kalangan petani, kemudian di kalangan pengacara muda, itu akan terus kami kembangkan. Tentunya dari sini juga kita bisa melihat bagaimana upaya Partai Golkar sendiri mendukung generasi muda, tidak hanya generasi muda ya Pak ya. Kader partainya juga paham dan mengerti tentang pendidikan, sadar diri tentang pendidikan, dan itu sangat penting untuk mengerti, paham, dan memandang kualitas SDM itu, ya kualitas SDM itu hanya bisa diraih dengan pendidikan. Betul. Pendidikan dan pengalaman, ya. Jadi itulah yang akan kami kembangkan, sehingga dengan demikian kesempatan yang kami berikan itu adalah kepada mereka yang mempunyai kualitas sumber daya yang unggul. Gitu karena saya pikir juga pendidikan menjawab kekhawatiran masyarakat luas tentang kualitas legislatif yang kita punya. Jika Golkar sendiri mampu mendidik kadernya dengan paham tentang pendidikan, saya yakin itu akan bagus ke depannya Pak ya. Karena fokusnya memang di situ ya Pak. Nah, untuk itu saya tadi mendengar ada keterlibatan wirausaha muda. Bagaimana pendekatannya Pak dengan kader-kader muda, memacu mereka untuk berwirausaha dan lain-lain, apalagi ada petani keren muda, itu sangat menarik untuk dibahas Pak. Jadi untuk generasi muda kita akan merekrut dengan dasar adalah motivasi mereka, keinginan mereka untuk terjun di sektor itu, bukan karena dipaksa ya. Betul. Jadi misalnya dia harus kita latih tapi harus menjadi anggota Golkar, tidak. Jadi kita berikan kesempatan untuk melakukan pendidikan latihan di Golkar, kemudian kita berikan pendampingan, kemudian kita akan carikan ruang-ruang untuk komunikasi dengan akses permodalan, akses pasar dan sebagainya, dengan tidak mempersyaratkan bahwa dia harus menjadi kader Golkar. Tetapi ketika mereka dengan terjun itu tertarik, kemudian mencintai, menyayangi Partai Golkar, ya memang itu harapan kami. Jadi oleh karena demikian, kita tidak atas dasar kewajiban masuk pada Partai Golkar, tetapi atas dasar motivasi mereka, bahwa mereka harus meraih masa depan, dan meraih masa depan salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan terjun di wirausaha mandiri. Betul. Dan saya rasa juga mungkin banyak pemirsa yang di luar sana yang masih muda juga masih berpikir bahwa Partai Golkar itu sepertinya untuk orang tua saja. Oh gitu. ya. Dari statement ini akhirnya menjawab ya. Iya. Ternyata pendekatannya juga kepada anak-anak muda dan tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa ikut bergabung bersama Partai Golkar. Ya, kalau pada akhirnya mereka respon, kemudian mencintai Partai Golkar, ya itu harapan kami. Tetapi kami tidak mengikat mereka. Misalnya saja di petani. Nah, sekarang pengalaman kita, Bali ini membangun dengan 3 strategi sektoral. Membangun pertanian, membangun pariwisata, membangun industri kecil.
itu ternyata dominasi sektor pertanian menimbulkan juga dampak yang kurang bagus ketika seperti pandemi ini, ketika Bon Bali, sehingga alternatifnya pertanian ini memang harus kita tetap pertahankan. Oleh karena demikian, sekarang kami melihat bahwa banyak masyarakat kita yang sudah tidak tertarik di sektor pertanian. Tapi saya ingin bangkitkan itu. Karena apa? Dengan cara apa? Kita harus bangkitkan bahwa produk pertanian Bali ini layak untuk diekspor. Oleh karena itulah kami dorong nanti petani muda keren ini memproduksi produk-produk yang layak untuk diekspor, sehingga mereka menjadi secara ekonomis, kesejahteraannya menjadi lebih baik, dan kemudian mereka bangga menjadi seorang petani yang berhasil. Apalagi keren ya Pak? Keren, ya. Apalagi keren. Ya. Nah, terkait dengan ulang tahun ke-56, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, apakah mereka-mereka yang Bapak sebutkan ini seperti petani muda keren, ada kaum milenial juga dilibatkan dalam proses rangkaian acara? Ya. Jadi bagian dari rangkaian acara, jadi yang pertama memang ada dua kegiatan. Kegiatan yang dirangkai oleh DPP pusat, seperti webinar-webinar terkait dengan 3 hal tadi, kesehatan, ekonomi, kemudian pilkada. Kemudian juga kita juga di Bali membuat rangkaian kegiatan, diantaranya untuk sosial, kita akan melaksanakan donor darah 1000 kantong donor darah. Yang kedua, karena kemarin kita sudah lakukan itu 1000, malahan berhasil sekitar 1000 lebih, itu 1080 sekian. Ya, sekarang yang kedua, sehingga mereka komunitas ini kita akan salurkan melalui kegiatan sosial. Yang kedua, kita lakukan tentang ini, pendidikan latihan petani muda keren, kemudian pendidikan latihan wirausaha mandiri. Nah, di samping juga kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal di kabupaten, dan ini kita harapkan menjadi bagian dari bagaimana menciptakan rasa bangga menjadi kader Golkar, rasa bangga menjadi warga Bali, rasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, terkait dengan ulang tahun lagi, tentunya ada harapan dan capaian ya Pak, termasuk dalam pilkada. Ya. Kita akan membahas sedikit tentang pilkada. Ya. Bagaimana nih harapannya untuk pilkada? Ya. Ada 6 kabupaten dan kota Golkar terlibat di dalamnya. Bagaimana persiapan Partai Golkar sendiri untuk menghadapi pilkada yang akan terselenggara 9 Desember nanti? Ya. Jadi untuk pilkada kabupaten kota di Bali ini, Partai Golkar memang telah tampil jauh lebih siap dibandingkan dengan partai yang lain, terutama pesaing kami. Salah satu indikatornya adalah jauh sebelumnya Partai Golkar telah mampu mempersiapkan rekomendasi. Jadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Golkar itu jauh lebih awal. Kemudian yang kedua, Partai Golkar juga telah mampu melaksanakan koalisi dengan partai-partai lain seperti Nasdem, Demokrat, termasuk juga di beberapa kabupaten dengan Gerindra dan kabupaten lain. Ini menunjukkan adanya semangat yang sama untuk bagaimana keseimbangan kekuatan sosial politik yang ada di Bali ini bisa terwujud. Jadi sebuah demokrasi yang sehat itu adalah apabila tidak adanya dominasi dari satu kekuatan politik. Ada keberimbangan seperti Amerika Serikat antara Partai Demokrat dan Republik ya. Sehingga dengan demikian pada akhirnya maka masyarakat akan disuguhkan oleh kualitas sumber daya dan kualitas program dari para calon bupati, wakil bupati atau nanti gubernur. Nah, untuk kami di Golkar ini bersama koalisi mempunyai optimisme yang besar. Karena apa? Karena saya melihat di kalangan akar rumput, di kalangan masyarakat bawah, ada keinginan yang besar untuk melakukan perubahan terhadap kepemimpinan di kabupaten kota. Jadi keinginan yang besar itu terhadap kualitas para calon dan kemampuan para calon memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Sekarang pandemi COVID ini banyak dampaknya di ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk pengangguran bertambah, dan masyarakat menghendaki calon-calon yang dipilih itu adalah mereka yang mempunyai kapasitas memberikan solusi. Dan ternyata menurut pandangan kami, calon-calon kami, Partai Golkar dan koalisi Partai Golkar, itu dipandang layak memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten, dan saya mempunyai keyakinan mereka akan dipilih oleh para pemilih. Optimis ya Pak?
Saya optimis, karena apa? Karena saya sudah terjun ke seluruh daerah. Dan ada nuansa seperti itu yang saya tangkap. Dan salah satu indikatornya adalah mendekati 50% atau lebih. Itu posisi masyarakat sampai dengan akhir pertengahan Oktober itu ada pada posisi swinging voters. Mereka yang belum menentukan pilihan. Mereka yang menentukan pilihan ketika mereka tahu calonnya adalah yang terbaik, programnya adalah yang terbaik. Dan swing voter inilah yang sekarang menurut saya itu sudah mulai bergerak simpatinya kepada calon-calon yang dimunculkan oleh Partai Golkar. Dan ini mempunyai harapan yang besar. Dan ini hanya bisa dikalahkan dengan kecurangan. Jadi ini hanya bisa dikalahkan dengan kecurangan, kekuasaan. Dan kami menghimbau pelaksana pemilu, KPUD, Bawaslu, jangan membiarkan kecurangan terjadi atau terlibat dalam kecurangan itu. Karena Bali ini tengah, ya, ketika terlibat dalam kecurangan itu, maka itu adalah mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, karmanya bukan pada masa hidupnya, sampai ke anak cucunya. Harus dia bayar itu, karena hak orang lain diambil. Oleh karena itulah kami menghimbau, jangan membiarkan terjadinya kecurangan, jangan terlibat terhadap kecurangan itu. Ya. Nah, untuk pendekatannya sendiri, era pandemi ini memang memusingkan untuk banyak pihak, tidak hanya sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan sekarang juga karena kita sedang menyambut pesta demokrasi di Bali, pendekatan Partai Golkar untuk calon-calonnya ke masyarakat itu seperti apa, Pak? Karena kan pasti ada batasan, Pak. Ya. Jadi memang sekarang ini dengan adanya prokes ya dalam masa kampanye ini, dan kami memang menyarankan melakukan suatu pembinaan kepada para calon dan tim pemenangan untuk patuh terhadap pelaksanaan prokes COVID-19 ini. Berarti Partai Golkar sendiri sudah punya aturan tersendiri ya terkait ya, kita mengikuti aturan pemerintah, aturan KPUD. Jadi harus taat. Akibatnya memang kita sosialisasinya terbatas. Jadi sosialisasi hanya 50 orang, kan begitu. Nah, ini jelas sangat belum maksimal bagi calon-calon kami yang notabene adalah penantang, bukan incumbent. Nah, sadar atas posisi itu, maka kami telah menyiapkan strategi lebih lanjut bagaimana mereka, kalau seorang penantang, pasangan penantang melawan incumbent, pasti kelemahannya adalah dia lebih kurang dikenal di masyarakat dibanding incumbent. Kurang dikenal, elektabilitasnya juga menjadi posisinya lebih rendah. Oleh karena itu, maka kami sudah berikan jalan-jalan untuk melakukan sosialisasi yang masif melalui berbagai saluran yang tidak melanggar prokes. Jadi itulah yang kami lakukan, dan nampaknya sekarang ini saya melihat denyut nadi yang ada di masyarakat, di akar rumput, termasuk kaum milenial yang terpengaruh oleh modernisasi digital, ini mempunyai simpati yang lain. Semua tidak akan menduga bahwa terjadi perubahan persepsi, cara pandang berdemokrasi dari masyarakat dengan digitalisasi ini. Betul. Oleh karena itulah kami menyarankan kepada calon-calon kami untuk maksimalisasi menggunakan komunikasi saluran melalui digitalisasi ini. Iya, karena sebenarnya secara saya pribadi berpikir mungkin saluran digital itu bagai pisau bermata dua, bisa membantu, bisa menjatuhkan. Oh ya, ya. Gitu. Nah, bagaimana ini selaku ketua sendiri yang melihat pasti akan ada kesulitan bagi calon atau kader sendiri untuk dekat dengan masyarakat, apalagi banyak berita hoax mungkin akan tersebar di kanal media. Begitu, Pak. Bagaimana Bapak memberikan semangat optimisme kepada para calon agar tidak menyerah gitu dengan kondisi sekarang gitu? Kalau calon kami ya dari 6 kabupaten kota ini memang posisinya saat ini semangatnya sedang tinggi-tingginya. Sangat tinggi ya. Tidak ada. Hanya 2 bulan lagi. Iya, tidak ada dalam wajahnya, dalam pandangannya, sinar matanya, dalam gesturnya kata menyerah. Yang ada dalam sanubari mereka, dalam semangat mereka adalah keyakinan yang besar memenangkan pertarungan ini. Oleh karena itu,
Satu hal yang saya pesankan kepada mereka adalah kenalilah dirimu, kenalilah lawanmu. Artinya para penantang ini adalah dirimu, ini adalah para penantang, yang artinya tingkat dikenal, tingkat elektabilitas mungkin masih lebih rendah, tetapi banyak kasus terjadi. Betul. Yang lebih rendah elektabilitasnya, tapi ketika hari A dia mengalahkan yang elektabilitas awalnya tinggi. Karena apa? Karena kemampuan mereka mewujudkan dirinya di hadapan publik, dia adalah orang yang lebih berkualitas dengan program-program yang lebih memberikan harapan untuk menjawab tantangan daerahnya masing-masing. Dan kami yakin masyarakat di Bali ini sekarang dia tidak peduli apakah itu incumbent atau apakah itu pendatang baru, tapi yang diharapkan adalah mampukah sosok-sosok mereka itu memberikan jawaban yang terbaik untuk mengatasi masalah di daerah itu. Nah, karena ini adalah pilkada pertama juga yang terjadi dalam sejarah di era pandemi begini ya. Nah, kiat-kiatnya Bapak, kiat-kiat dari Partai Golkar sendiri untuk tetap menjaga pesta demokrasinya agar tetap sehat, tetap aman, sehat dalam tanda kutip ya, tetap aman, kader tetap aman, pemilih juga tetap aman, itu bagaimana? Jadi yang pertama kami menyarankan, meminta pada mereka taat terhadap prokes COVID-19. Jadi kalau kampanye yang gunakan masker, jaga jarak, kan gitu, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kemudian bukan untuk calon saja, jadi juga sosialisasikan kepada para pendukung. Kemudian yang kedua, saya tadi sudah mengatakan, kenalilah dirimu, kenalilah lawanmu. Jadi berdasarkan hal itu, lakukan langkah-langkah untuk menutup segala kelemahanmu, kemudian eksplor keunggulan-keunggulan yang Anda miliki. Jadi misalnya performa, program, kemudian cara pendekatan pada masyarakat, dan tidak perlu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi jadilah pemenang nantinya adalah pemenang yang memang gentleman, pemenang yang pantas, pemenang yang diakui dan dihormati oleh lawanmu. Kemudian yang ketiga sudah tentu ini memerlukan kerja keras. Kerja keras, karena kerja keras maka harus diikuti oleh stamina yang memadai. Jaga kebugaran, kemudian jaga imunitas. Karena jangan sampai di tengah perjalanan kita drop dan sebagainya. Oleh karena demikian maka semangat tetap dijaga, kemudian sekaligus pertahankan kebugaran dan imunitas. Dan yang keempat sudah tentu rangkulah masyarakat dengan cara-cara yang berkebudayaan. Jadi masyarakat Bali mempunyai kebudayaan, cara-cara yang memang dirasakan pantas dilakukan, seperti misalnya ngalap kasor itu ya. Jadi kita merendahkan diri di depan masyarakat. Kita nunas perkanti, nunas bantuan dukungan. Membumi ya. Las cari sakeng nekeng tuas. Jadi dengan penuh keikhlasan. Saya kira itulah yang saya selalu tanamkan kepada teman-teman ya. Untuk yang terakhir nih, dalam rangka ulang tahun Golkar yang ke-56, apa harapannya? Selain menang ya Pak? Ya. Kalau menang pasti gitu. Ya. Apa harapan ke depannya untuk Partai Golkar? Jadi harapan kami bagi dua ya, kepada seluruh jajaran kader Partai Golkar, saya menghimbau, mari kita song-song umur ke-56 Partai Golkar ini dengan penuh semangat, penuh kebersamaan, dan penuh keyakinan bahwa kesehatan bisa kita pulihkan, ekonomi kita bisa bangkitkan, kemudian pilkada bisa kita menangkan dengan cara-cara yang terhormat. Jadi mari kita jaga kebersamaan. Kemudian untuk masyarakat Bali, jadi mari kita apapun beratnya kita menghadapi pandemi ini, maka kita harus tetap taat kepada prokes. Jangan cepat-cepat putus asa, dan kita harus menjawabnya dengan kebersamaan. Jadi kebersamaan dalam artian menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian juga di dalam menentukan hak pilih, kita juga memegang teguh demokrasi. Jadi datanglah pada tanggal 9 Desember 2020, pergunakan hak pilih saudara. Dan sudah tentu ini sangat bagus apabila pilihan saudara itu adalah berada pada pihak kami, yaitu calon-calon dari Partai Golkar. Dan kami akan berjanji untuk bagaimana calon-calon ini bisa bertindak cepat untuk rakyat, kemudian mewujudkan
apa yang menjadi program, menjadi janji-janji di dalam pilkada ini terwujud untuk kepentingan dan kesejahteraan kita bersama. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Nyoman Sugawa, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, karena kita sudah mengobrol banyak sekali hal terkait dengan ulang tahun Partai Golkar juga yang ke-56 dan juga himbauan-himbauan beliau terkait kebiasaan hidup baru, hidup sehat, tidak lupa mencuci tangan, juga tidak lupa pakai masker, menggunakan maskernya yang masker medis, karena sudah ada himbauan baru tentang menggunakan masker medis agar lebih terjaga, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, untuk itu saya Puspawarni, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Sugawa, terima kasih banyak sudah sedia mengobrol bersama kami, dan tentunya terima kasih banyak juga untuk pemirsa di rumah yang sudah berkenan menonton acara kita hari ini. Sampai ketemu di program lebih dekat berikutnya. Saya Puspawarni, terima kasih banyak. Om Santi. Om Santi. Om.